Halo teman-teman Harmoni Podcast Psikologi, jumpa lagi dengan aku Dela. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa siaran langsung secara face to face. Di episode yang sebelum-sebelumnya kan kita by Zoom ya. Nah kali ini kita diberi kesempatan untuk siaran langsung. Terima kasih. Teman-teman Harpesi, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, keren, inovatif. Biasa aja. Ini menurutku sama keren. Biasa aja. Gak kalah seru dan asik dari narsum-narsum yang sebelumnya. Penasaran nggak? Penasaran? Biasa. Yuk, langsung aja kita aja kenalan. Aslu. Namaku Lanang. Biasa dipanggil Aceng. Selman masih mahasiswa di sini? Masih mahasiswa aktif semester 9 Fakultas Psikologi. Oh, psikologi juga berarti ya? Oke, gimana kita mulai langsung mas? Sikat. Oke. Kau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini sibuk kerja. Terus sibuk rekaman juga. Ada kita lagi ngerjain produksi rekaman album kedua sama produksi kaos di konveksi aku kerjain. Album ini berarti musik? Terus ada project juga nyiapin buat pameran Desember ini tanggal 27, pameran rupa. Di mana itu pamerannya? 2 tempat, kalau gak di Semeru Art Gallery atau nggak di sini. Boleh dicatat teman-teman buat yang mau datang. Aduh, jangan. Kak, aku dengar-dengar nih kakak itu emang suka seni. Boleh dikonfirmasi mungkin? Ya, bukan nggak suka ya, udah jadi bagian hidup lah. Sudah nggak suka lagi. Dalam nih bagian hidup nih. Ya, dalam banget. Kayak waduh, wis. Kayak waduh banget. Wih, keren. Kalau boleh tahu seni apa aja kak? Aku aktifnya di musik. Di musik. Terus di eksperimental, seni bereksperimen kayak menggabungkan apapun jadi satu karya. Terus di rupa juga, gambar juga. Oh ada ya, aku baru tahu kalau ada digabungkan satu karya gitu. Ada, jadi kan kalau karya itu hasil dari penemuannya si pengkarya. Kayak misalnya aku bikin patung sing sedih, kan harus kita bereksperimen, harus tahu dulu sedih sing gimana sih contohnya. Oh gitu ya, wih keren, berarti secara mendetail ya, masuk gitu ya. harus biar dapet gitu ya feelingnya ya. Biar feel. Terus ya, aku penasaran, tadi kan kamu bilang nyampe jadi bagian hidup ya. Awal mulanya bisa suka seni tuh? Awal mulai dulu itu berangkatnya dari punk rock. Dari anak-anak punk itu loh, kelas 4 SD. Jadi dulu kelas 4 itu aku diajak sama abangku sama bapakku nonton konser punk Secret TV. Iya, tahu. Aku diajak itu. Dari sana kok suka, kok cocok musiknya. Terjun. Dari kelas 4 SD? 4 SD ngepang aku. Masih inget tempat pertama kali? Masih tempat pertama kaliku di KMPI Jalan Kawi. Oh Kawi, tahu. Waktu itu acaranya apa ya, antipati lah nggak salah. Berarti emang dari keluarga kah? Dari keluarga, gitu? dari keluarga. Udah suka musik dari bapak, ibu, abangku dua, sampai turun ke aku. Pantes mendarah daging banget. Iya, hari-hari diputerin lagu Sex Pistols lah, puterin lagu-lagu rock and roll kayak Led Zeppelin, jadi ke-trigger kan, langsung wah ini adalah jalan bagi aku, ngono kayak. Pernah nggak itu kayak apa namanya nyoba gitu? Biasanya kan suka nyoba-nyoba ya, kayak genre ini gitu. Pernah nggak nyoba selain genre rock gitu? Pernah, waktu itu nyoba ke stoner doom, jadi genre musik sing aneh juga. Jadi koyo Black Sabbath tau gak? Kayak Black Sabbath, terus Jangar, Komunal gitu. Sama nyoba grindcore sampai sekarang sih grindcore, terus nyoba metal juga, sering alih genre. Tapi yang paling cocok emang ini
Emang paling sukanya di sini? Paling sukanya greencore karena eksperimennya lebih banyak yang dilakukan. Jadi menggabungkan suara dari gitar terus di efek-efek gitu. Sih. Ini pernah nggak menghadiri acara apa pameran-pameran gitu? Yang tadi saya bilang tadi rupa gitu pernah? Terlalu sering ya. Terlalu sering kadang diundang jadi perupa atau diundang menjadi salah satu kurator. Gitu. Berarti pernah berkarya? Ya sampai sekarang tetap berkarya juga. Keren loh. Biasa Susah loh kayaknya karya itu. Biasa aja. Tapi nggak semua orang itu punya bakat di situ loh mas. Ya mungkin Iya, jadi karena itu ya, karakter orang kan beda juga. jadinya kayak apa ya, nilai tambahan gitu. Waduh, nggak dibutuhin nilai tambahnya. Lah butuh. Salah. Terus pernah kan menghadiri, pernah bikin pertunjukannya udah pernah berarti? Sering ada sekarang 4 karya pentas produksi yang udah di up atau udah jadi produknya. Terus iya sih 4 karya seni yang jadi dan Wah, 4. 4 Itu prosesnya gimana mas? itu prosesnya yang dari proses ke proses ya. Satu karya ini prosesku setahun 8 bulan sing karya pertama. Setahun 8 bulan. Itu karyanya apa? Karya seni pertunjukan ya, kayak teater apa sebagainya, ada di YouTube teater komunitas itu ada. Oh di situ juga? Di situ sama di IG ada namanya teater komunitas. Teater komunitas. Itu dapat inspirasinya dari mana tuh kayak gitu? Jadi kan karyanya itu namanya Panji. Namanya. Panji. Jadi aku terinspirasi dari salah satu tokoh pewayangan atau sosok di Malang namanya Panji Asmoro Bangun. Nah, dia itu hidupnya nomaden kayak anak pang lah gampangannya, yang cuma modal nekat dan berani. Nah itu aku terinspirasi dari situ. Terus dibikin karya perusahaan itu sih. Keren ya? Biasa aja. Keren. Biasa Saya aja. nggak bisa begitu, makanya aku bilang keren. Ayo nggak bisa dimatiin nih. Terus proyek-proyek seni tadi udah ada 4 ya? Banyak loh itu, lumayan. Terus yang kedua? Yang proses kedua itu di album pertama bandku Stone Terpenceng. Jadi satu album ini judulnya Berkarya Bebas. Jadi membahas gimana sih proses pengkaryaan, sing ditemukan apa. Jadi 7 lagu. 7 lagu. Dalam satu album. Diuploadnya di Bandcamp. Ada itu platform buat kayak Spotify dia, namanya Bandcamp. Terus yang proses ketiga ini kemarin album Kunci Hidup Bahagia, yang band 2 aku jalan 2 band, satunya stoner, satunya greencore. Nah sing Kunci Hidup Bahagia ini udah keluar juga satu album 13 track. Terus yang keempat ini proses masih lagi proses. Album juga. Kalau aku penasaran yang Kunci Hidup tadi. Kunci Hidup Bahagia. Aku penasaran Kunci Hidup Bahagia tuh ceritain apa sih mas? Jadi Kunci Hidup Bahagia ini band guyon asli nih, gak serius banget gitu, tapi menghasilkan satu album. Berangkatnya dari kok banyak band di luar sana itu sing membahas anti pemerintahan dan sebagainya. Wow, keras banget. Kayak membahas kehidupan masyarakat dan sebagainya. Kejauhan. Nah, aku sama temanku ini ada 3. Aku pegang drum, terus Ferdi gitar, sama Adit di vokal. Kita bikin band. Ya kayak band tapi bahasnya yang dibahas itu kehidupan kita sendiri-sendiri antara 3 personil ini. Masalah tongkrongan gitu. Kayak ada satu lagu itu namanya Maling Korek. Ya kan sering terjadi di tongkrongan. Terus korek hilang. Nah itu kita bahas sih. Jadi nggak terlalu jauh anti pemerintahan. Wah,
Berarti lebih ke hidup gitu ya? Hidup sendiri ya, hidupnya diri sendiri aja. Aku penasaran, terus muncul ide itu gimana sih? Munculnya Kok karena bisa? bosen. Bosan denger gitu-gitu terus? Bosen, terus kedua juga sebagai bentuk kritiknya kita terhadap orang-orang Paling yang korek. ya salah satunya itu terhadap orang-orang yang sok-sokan lah terhadap hidupnya, kita kritik lewat band ini gitu ya. Oh berarti lebih ke, biasanya aku setahu ya lagu tuh ada yang kayak apa ya, apa sih, kayak emosi sedih gitu-gitu kan. Nah kayak ini berarti lebih ke arah kritik gitu. Ya kritik, kadang sedih juga, ngeritik orang yang sedih, ngapain kan sedih gitu-gitu. Terus kenapa sedih? Nggak boleh gitu? Ya bukannya nggak boleh, tapi sesuai porsi. Kan ada kan good. zaman sekarang kalau kita lihat perkembangannya teknologi kan udah gila banget kan. Iya. Terus ada orang-orang yang sok-sokan sedih gitu di IG atau lewat story, ngapain loh. Ayo kita kritik lewat situ. Oh gitu ya. Ini ide sendiri atau ide dari teman-teman yang Ide lain? bertiga. Emang Bertiga. udah itu ya, apa bahasanya udah bestie banget ya, nyampe nyambung gitu. Iya, jadi 3 temanku ini, 2 orang temanku ini ngepang sama aku dari kecil. Dari gitu. Iya, dari kecil juga ketemunya. Dari Tetangga ya? kenalnya SD. Oh temen SD? Oh, temen SD sampai sekarang masih berhubungan. Temen SD nonton pang, terus nyampe Iya. temennya sampai sekarang bikin karya sendiri Iya, gitu. gitu. Gila. Pernah Karena waktu bikin proyek-proyek ini ngalamin struggle gitu? sangat banyak. Wah menarik, boleh Sangat ceritain. banyak. Struggle-nya itu yang pertama kebingungan, ya toh. Oh iya pasti ya sih itu. Kebingungan bukan bingung sing konvensional ya, maksudnya Iya. bingung antara kita lanjut kuliah atau kita lanjut berkarya. Nah itu aku sempat bingung di jalan tengah itu, buntu. Di sisi lain aku punya tanggung jawab untuk kuliah, di sisi lain aku juga pengen masih berkarya. Kendalanya satu, terus kedua itu finansial sih jelas. Kendala uang ini pastilah di mana-mana gitu. Terus ketiga itu pernah di boykot waktu main, itu pernah struggle banget itu. Ibu ikut? Waktu main, dilempar. Pernah. Oh, ini penontonnya berarti? Iya, berat sama penonton. Kenapa Dilempar. emang? Karena laguku terlalu kritik. Kritiknya terlalu pedes mungkin ya. Mas itu ngeritik apa mas? Kok bisa gitu? Jadi kritiknya itu aku bilangnya, kamu penonton semua ini, Iya. kalian minum bisa tapi beli tiket nggak bisa. Nah, gitu loh kritiknya. Mau minum tapi beli tiket nggak bisa. Terus kita ada misalnya kumpul minta rokok terus, nggak pernah urunan, nah gitu loh. Gitu mungkin sing bikin mereka akhirnya ke-trigger dan sakit hati. Tapi memang tujuannya itu, jadi gak masuk kalau ke struggle kan sih. Justru malah itu. Malah seneng sih. Malah yes, berhasil nih akhirnya. Iya. Kayak gitu gak sih? Malah. Kepuasan jadinya. Tapi pas itu pernah ngalamin down gak habis gara-gara di boykot itu sama penonton? Nggak pernah. Enggak? Alhamdulillah tidak pernah, karena yang pertama kita harus tahu ya, kita orang psikologi loh. Iya. Kita harus tahu kontrol diri kita. Nah, sama rasa kebersyukuran kita harus paham untuk kesadaran dirinya loh. Itu lah, psikologi harus paham itulah. Iya lah. Keren. Berarti nggak pernah itu ya, down gitu nggak pernah ya? Nggak pernah. Malah yang bikin down tak balik lagi. Tak balik. Ya, jadi pernah apa enggak nih? Tadi yang bikin down dibalik. Iya, tak balik orang-orang yang misalnya menjustifikasikan sesuatu hal jadi sesuatu yang buruk. Loh apa? Kan menjustifikasi ini apa sih tujuanmu? Loh, aku tanya gitu. Ya nggak jawab mereka, ya wes. Akhirnya dibuat karya lagi. Iyalah. Sumber cuan ya. Iya, sumber cuan bonus boy. Jadi yang tak cari bukan cuan sih, lebih ke apa ya, kepuasan hati gue. Emang apa ya, aku pernah lihat juga seniman-seniman tuh emang begitu sih, lebih ke kepuasan hati. Ya, kepuasan hati aja. Uang nomor sekian lah.
Kalau hati seneng tuh pasti apa karyanya tuh nyampe. Nah, jelas. Terus aku nih penasaran nih, seni itu kan nggak semua orang punya bakat di seni ya. Aku pun juga nggak punya bakat di sini mas. Ya. Sama setuju nggak sih kalau seni itu emang bakat gitu, bukan minat gitu? Menurutku aku nggak setuju semua ya, Iya. Boleh. karena seni itu sudah melekat jauh dari kita itu sebelum kita dilahirkan pun sudah ada gitu loh. Jadi mau gak mau aku mengilhami bahwa apa yang kita lakukan ini seni. Apapun. Bukan, iya apapun. Ada seni bodoh amat aja ada. Ada bukunya mas. Ya kan ada bukunya. Berarti ya di tengah-tengah ya. Bukan minat dan bakat itu udah jadi common sense-nya manusia aja. Pernah punya seniman favorit? Banyak banget. Ada satu seniman musik itu namanya Rama Satria. Dia maestro blues di Indonesia. Terus ada yang namanya Saud Situmorang, tahu? Dia sastrawan yang ada puisinya itu, aku mencintaimu dengan seluruh jemputku. Wih, Itu kontroversial ya. Tuh, terus ada lagi namanya Iqbal 7ST, itu salah satu inspiratorku. Dia itu lulusan psikologi kemarin baru lulus. Katingku bisa berarti. Oh iya juga sama. Iqbal Squadron. 3 itu. Ya, aku terinspirasi dari mereka. Akhirnya ngikut karya gitu. Akhirnya ngikut. Gak ngikut juga sih, akhirnya berproses juga. Iya, apa namanya? Mendapatkan ide juga, mendapat motivasi dari mereka kan. Kalau nih mas, aku penasaran nih, punya seniman incaran gak sih yang mau diajak partner gitu loh? Nggak ada karena aku bisa sendiri ngapain. Bertiga itu sama teman-teman? Ya, aku bisa sendiri dengan 3 orang temanku ini. Ya gak gandeng. Mungkin kalau di musik ya ada namanya split album. Iya. Nah itu aku baru pengen sama namanya Kanaku Likes Fruit. Dia band grindcore juga. Indo juga. Dia udah 3 album lah. Aku mau collab banget sama dia. Itu berarti impian ya? Impianku, sama aku pengen sekali tour Asia. Wih, amin. Tapi modalnya wakeh. Ya juga aja, amin. Modalnya wakeh tapi. Ya banyak kan namanya tur. Terus nih, pernah ikut pelajaran khusus seni? Kalau pelajaran khusus seni ya apa ya? Ya kayak misal pengennya Gimana, seni musik gitu ya, ikut gitu pelajaran seni musik, belajar seni musik. Enggak gitu sih. Otodidak apa gimana? Prosesku bisa musik itu satu otodidak, terus kedua sowan. Apa ya sowan itu ya bahasa Indonesia? Pergi ke rumah teman-temanku yang lebih jago. Nah, aku selalu belajar. Oh, belajarnya di situ berarti. Belajar di tongkrongan di apapun itu. Tongkrongannya emang itu ya, seni-seni juga gitu ya, musik-musik juga. Iya, ya karena pengaruh keluarga juga mungkin ya, dibawa ke sini, dibawa ke situ, akhirnya gitu kalau belajar ini di sini, kalau belajar ini di sini. Dari ibu juga suka musik begini? Ibuku punya band Juga. tapi udah dibubarin karena vokalisnya meninggal. Iya, juga. Udah lama banget sih tuh? Udah. Ibunya band ini? Bandnya ibuku dari tahun 70 sampai 90. Dia Lama ya? lama Itu? banget. Ada fotonya di rumah. Berarti dari keluarga udah mendukung emang? Ada keluarga yang bertentangan? Nggak ada. Untungnya nggak ada. Aku gak menemukan pertentangan. Mereka semua mendukung penuh sih, support penuh. Teman-temannya juga begitu? Karena apa ya, yang menjadi pegangan hidup di keluargaku mungkin ya. Ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita mulai dan kita selesaikan, kita harus bisa. Makanya mendukung penuh. Kuncinya berarti tanggung jawab. Kunci hidup bahagia tetap. Kesempatan untuk menginspirasi orang lain. Pernah nggak
pesan atau emosi yang kakak sampaikan gitu di lagu ini, di lagu-lagunya kakak gitu? Pernah, cukup sering. Apa itu Kak? Ada di album pertama Noise for Peace itu ada satu lagu Jangan Buang Sampah Sembarangan. Keren lah. Itu terus ada lagi lebih baik menjadi greencore daripada tidak menjadi apa-apa. Pesannya di situ ya, kamu sebagai manusia ini harus berproses, jangan diam dan mati. Dalam filosofinya. Ya, memang tapi nggak tahu lagi yo. Ada nggak sih kira-kira menurut Samen ini ya hubungan kuliah dan seni? Sangat ada. Aku menemukan banyak hal antara psikologi dengan dunia seni yo. Kayak Sigmund Freud, dia pelukis. Iya, Dia tahu. Sigmund Freud, terus ada yang namanya Karen Horney. Dia sangat mencintai musik blues. Makanya dia kan yang bikin dari kepribadian dan sebagainya. Hubungannya musik dengan pribadi ini apa sih? Itu dia yang bikin. Terus kemudian ada Mihaly, salah satu psikolog dari Rusia yang menggagas ilmu psikologi positif. Nah, aku belum dapet itu. Belum, berarti aku terinspirasi. Sangat berkaitan ya, aku bisa ternyata seni ini juga berpengaruh pada diri manusia dan perkembangannya. Kayak coping stres gitu nggak sih? Bukan coping stres, lebih ke self esteem dan sebagainya gitu-gitu. Kayak penerimaan diri lah, terus pencarian identitas dan sebagainya. Itu sangat berkaitan antara psikologi dan seni menurutku. Tadi tujuan yang ingin dicapai tadi pengen collab sama Kanaku Lights Food sama bro banyak. Semoga tercapai ya. Amin. Mohon doanya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di sesi penutup nih Mas. Aku mau Mas menyampaikan motivasi dan saran untuk pencinta seni pemula. Seni pemula ini apa ini? Kayak mereka yang belum tahu seni gitu. Gak ada semua sama ya. Yeah. Semua sama. Yang penting yakin aja dengan proses yang kalian lagi jalani. Yakin dan tanggung jawab aja. Insya Allah nanti meledak lah. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ke Mas Aceng. Tanya Kak tuh. Boleh nggak? Nyebutin email atau akun IG gitu? Akun IG-nya GG Aceng, itu akun personal. Terus akunnya bandku ada Kunci Hidup Bahagia Greencore, itu akun IG-nya bandku. Sama stonerpenceng.ofc. Banyak teman-teman. Boleh di follow up boleh. Dan teman-teman, aku rasa sampai di sini dulu ya ngobrolnya, karena kapasitas memori kita terbatas ya. Karena kebetulan memori kita emang penuh-penuh semua, dan mungkin ini ya, kalau ada sponsor atau mungkin dari pihak manapun yang bersedia menyediakan kameramen atau mikrofon untuk kita, untuk Harmoni Podcast Psikologi, dengan ringan hati, dengan sepenuh hati kami siap menerima. Tidak ada kata penolakan untuk itu. Ngobrol dan sharing ilmu bersama Mas Aceng. Kita sudah sampai di sini pada hari ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, boleh banget kalian like. Untuk kamu yang mau sharing-sharing pengalaman, boleh banget kalian ketik di kolom komentar. Untuk kamu yang suka banget dengan pembahasan semua yang ada di Harmoni Podcast Psikologi ini, boleh banget kalian subscribe dan aktifin loncengnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak baik, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya Dela Harpesi dan saya Aceng. Pamit undur diri. Terima kasih. Jumpa lagi di next video.